Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobat sejarah, terima kasih yang telah like, komen, dan subscribe-nya di channel Yetstone Channel. Sobat-sobat, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin atau yang kita kenal dengan istilah Orde Lama, di mana periode ini berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Sobat-sobat sejarah, kali ini kita akan ditemani oleh seorang mahasiswa dari jurusan sejarah, yaitu Saudari Intan. Halo Intan. Sobat-sobat sejarah, Saudari Intan ini nanti akan membantu saya dalam menjelaskan tentang seputar dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 beserta dengan dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, sobat-sobat, kita ketahui bahwa dengan adanya dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, maka berakhirlah masa demokrasi liberal dan bangsa Indonesia memasuki babakan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Sobat-sobat, kita akan lanjutkan pembahasan berikut ini. Sobat-sobat sejarah, kita akan lanjutkan. Kita akan dengarkan pemaparan dari Saudari Intan untuk menerangkan, menjelaskan apa latar belakang dari dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Untuk itu, Saudari Intan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnama Lestari. Sekarang kita akan membahas tentang dekret presiden 5 Juli 1959. Dekret presiden merupakan cikal bakal munculnya demokrasi terpimpin. Hal ini dikarenakan adanya sehingga membawa Indonesia ke dalam jurang kehancuran. Pada saat itu, Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang baik. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. Konflik ini terjadi karena banyak sekali partai politik yang memiliki pandangan dan perbedaan pendapat, namun sangat sulit untuk disatukan. Ini membuat negara semakin rumit dan kacau. Demi menyelamatkan sebuah negara, maka Presiden mengeluarkan keputusan atau Kepres RI nomor 75/1959, sebuah dekret yang sekarang dikenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuan dikeluarkannya dekret ini adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Kemudian adalah isi dekret presiden. Yang pertama adalah pembubaran konstituante, yang kedua tidak berlakunya UUDS 1950 dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Sobat-sobat, demikian yang disampaikan oleh Saudari Intan tentang seputar latar belakang dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Ada beberapa hal yang kita ambil kesimpulan. Yang pertama bahwa dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli ini berkaitan dengan ketidakstabilan politik pada waktu itu. Di antaranya jatuh bangunnya kabinet pada masa demokrasi liberal. Kemudian munculnya berbagai pemberontakan di berbagai daerah seperti PRI Permesta. Kemudian juga kegagalan di bidang ekonomi yang tidak mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Kemudian yang terpenting bahwa kegagalan dari Badan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang digunakan pada masa demokrasi liberal.
Nah, dari ketidakstabilan politik itu, maka ibaratnya negara bagaikan telur di ujung tanduk. Maka dalam rangka menyelamatkan negara, Bung Karno segera mengambil keputusan, yaitu dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden beserta isi dari dekret itu, maka kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu apa dampak baik itu positif maupun dampak negatif setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Untuk itu, Saudara Intan akan menjelaskannya kembali. Silakan Saudara Intan. Positif dan negatif dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 diantaranya adalah yang pertama, menyelamatkan negara dari krisis politik yang berkepanjangan. Yang kedua, memberikan pedoman hukum yang jelas bagi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai keberlangsungan negara. Yang ketiga adalah merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS, dan lembaga negara, yaitu DPAS, yang selama pembentukannya pada masa demokrasi parlemen itu tertunda pembentukannya. Selanjutnya adalah dampak negatif. Di antaranya yang pertama, ternyata Undang-Undang 45 itu tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen karena masih terjadi banyak penyelewengan oleh pemerintah. Pelaksanaannya itu hanya dijadikan sebagai slogan-slogan kosong belaka. Yang kedua yaitu memberikan kekuasaan yang tertinggi kepada Presiden, MPR, dan lembaga negara. Hal ini terlihat pada saat demokrasi terpimpin hanya dijadikan sebagai pelengkap saja karena posisinya masih di bawah presiden. Jadi meskipun MPR memiliki kekuasaan tertinggi, posisinya itu masih berada di bawah presiden gitu. Nah, itu adalah dampak negatif dari Dekret Presiden. Terima kasih yang telah mendengarkan dan menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sejarah, demikian penjelasan dari Saudara Intan tentang dampak positif dan negatif dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1999. Di antaranya dampak positifnya yaitu terjadinya kestabilan politik di dalam negeri. Cuman dampak negatifnya tadi kita lihat, kita dengarkan bahwa munculnya kekuasaan dari lembaga eksekutif yaitu presiden, yang kekuasaan yang cukup besar dari seorang presiden pada masa demokrasi terpimpin. Sobat-sobat sejarah, demikian pembahasan kali ini pada masa demokrasi terpimpin atau yang kita kenal dengan istilah Orde Lama. Di episode Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1999. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Intan yang telah membantu pada kesempatan ini Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.